Shalom Bapak, Ibu, Bro, and Sis yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Selasa 19 Juli 2022, berjumpa kembali dengan saya Suprapto dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan 50. Dengan judul perikopnya Yesus dan sanak saudaranya. Dan sebagai temanya saya beri judul Menjadi Saudara Sejati. Bapak, Ibu, Bro, and Sis yang terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan di mana saat Tuhan Yesus berbicara di depan orang banyak dan murid-muridnya untuk memberikan pengajaran, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus mencari Yesus. Karena tahu Yesus sedang berbicara dengan orang banyak dan murid-muridnya itu, maka ibu dan saudara-saudaranya hanya berdiri di luar. Maka ada seorang yang berinisiatif berkata kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudaraku?" Lalu sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Lalu kata Yesus lagi, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Bapak, Ibu, Bro, and Sis yang terkasih, dari serangkaian ayat Injil hari ini, saya sangat tertarik pada ayat 50. Dikatakan, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yesus mengatakan seperti itu sangat beralasan. Karena Yesus ingin membuka pemahaman baru mengenai keluarga dalam konteks kerohanian. Keluarga bukan sekedar hubungan darah. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Maka ketika orang melakukan kehendak Bapa, mereka tidak hanya mewujudkan hubungan mereka dengan Bapa, tetapi mereka juga harus siap sedia menerima orang lain yang bervisi sama sebagai anggota keluarganya. Hal ini dikatakan oleh Yesus bukan untuk menolak relasi keluarga saudara, tetapi meluaskan pengertian mengenai keluarga sejati dalam kekekalan. Maka dengan demikian orang-orang yang tidak memiliki keluarga secara fisik dapat memiliki sebuah keluarga di hadapan Bapa. Bapak, Ibu, Bro, and Sis yang terkasih, beberapa hari yang lalu kakak perempuan saya yang ada di Surabaya kehilangan anak laki-lakinya karena serangan jantung. Saya mau melayat, tetapi karena musim liburan saya tidak kebagian tiket kereta. Akhirnya saya pulang ke Surabaya pas 7 harinya. Setelah selesai tahlilan, yang semacam ibadat arwah 7 hari kalau di tempat kita, besoknya keluarga pada kumpul di rumah kakak perempuan saya. Lalu adik perempuan saya menceritakan keburukan suaminya dengan mimik yang kurang enak, dengan omongan dan suara yang kurang pantas bagi seorang istri kepada suaminya. Dan saya sebagai kakaknya mengingatkan, tidak pantas seorang istri seperti itu kepada suaminya. Dan saya juga bilang, keberhasilan seorang suami ada andil yang cukup besar dari istrinya. Dan juga kegagalan dan keburukan suami, di baliknya itu ada andil yang cukup besar dari istrinya. Lalu kata saya lagi, makanya kamu juga harus introspeksi diri.
Kurangi omonganmu yang tajam itu. Memang adik saya itu orangnya temperamental. Kalau sudah emosi ngomongnya tidak terkontrol. Saya ngomong begitu dengan memberikan nasihat-nasihat yang mengedepankan kasih dan tidak mudah menghakimi, dengan harapan supaya dia bisa sedikit mengendalikan diri dan dapat mengontrol cara bicaranya. Tetapi bukannya introspeksi, dia malah marah-marah. Dia berkata, percuma saya punya kakak yang tidak bisa membela adiknya. Bisanya cuma menyala-nyalakan. Sudah, lebih baik aku gak punya kakak. Jangan anggap aku sebagai adik lagi. Lalu dia beranjak pergi, meninggalkan rumah kakak saya untuk menuju rumahnya. Lalu kakak-kakak saya bilang, ya sudah, kamu yang sabar. Jangan dimasukkan hati. Dia memang orangnya seperti itu. Walau bagaimanapun dia tetap saudara. Biarkan saja dulu. Nanti kalau dia sudah sadar kan baik-baik sendiri. Memang dia tetap saudara saya, tetapi hanya sebatas saudara sedara. Dan saya masih berharap kepada Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk melembutkan hatinya, supaya dia bisa menjadi saudara sejati dengan saya, dengan mengedepankan kasih dalam setiap menghadapi masalahnya. Bapak, Ibu, Bro, and Sis yang terkasih, sebagai refleksi kita bersama, apakah hanya cukup sekali saja kita menyampaikan kebenaran kasih kepada saudara dan keluarga kita? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bimbing kami dan mampukan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat menyampaikan kebenaran kasih kepada saudara-saudara kami, supaya mereka mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dengan demikian, mereka tidak hanya sebagai saudara-saudara, tetapi juga menjadi saudara sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkat dalam.